I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi F11122013. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengadaan kontraktor. Poin pertamanya yaitu tahapan pengadaan. Pada tahapan pengadaan ada yang namanya perencanaan, identifikasi kebutuhan proyek, penyusunan HPS yang dimana kita ketahui bahwa HPS itu harga perkiraan sendiri, penyusunan spesifikasi teknis atau gambar. Poin keduanya yaitu persiapan pengadaan. Pada persiapan pengadaan, penyusunan dokumen pemilihan KRS atau syarat administrasi, menentukan metode pemilihan tender atau menunjukkan langsung dokumen-dokumen yang akan diproses. Poin ketiganya yaitu pelaksanaan pemilihan tender. Pada pelaksanaan pemilihan tender itu terdapat pengumuman lelang, pendaftaran peserta, pemasukan dokumen, penawaran, evaluasi, administrasi, dan teknis dan harga. Pada poin keempatnya yaitu penetapan pemenang. Pada penentuan kontraktor terbaik, pengumuman hasil lelang yang sudah menang. Sekian dan terima kasih. Yang kelima ada kontrak, penandatangan kontrak kerja, penerbitan SPMK atau surat perintah mulai kerja. Keenam, pelaksanaan dan pengawasan, mobilisasi pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan oleh konsultan atau owner. Yang ketujuh, serah terima pekerjaan, ada PHO professional handover, ada masa pemeliharaan, ada FHO final handover. Untuk yang selanjutnya ada metode pemilihan kontraktor. Tender atau lelang terbuka itu paling umum, tender terbatas, penunjukan langsung untuk kondisi tertentu, pengadaan langsung untuk nilai yang kecil. Aturan atau perundangan yang pertama, regulasi utama pengadaan yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengatur proses pengadaan, prinsip pengadaan, serta pelaku pengadaan. Dan yang kedua yaitu regulasi jasa konstruksi diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur pelaku konstruksi, hak dan kewajiban serta kontrak kerja konstruksi. Dan yang ketiga, regulasi teknis diatur pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatur standar teknis pekerjaan, spesifikasi konstruksi dan pedoman pelaksanaan konstruksi. Dan yang terakhir, sertifikasi dan kualifikasi diatur pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi mengatur SBU atau sertifikat badan usaha dan SKK sertifikat kompetensi kerja. Prinsip-prinsip dalam pengadaan kontraktor. Yang pertama, transparan. Kontraktor berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai spesifikasi teknis dan kriteria penilaian. Yang kedua, ada akuntabel. Setiap hal-hal yang disetujui harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang ketiga, ada efisien. Keempat, efektif. Kelima, terbuka dan bersaing. Terbuka dan bersaing di mana memberi kesempatan bagi semua kontraktor yang punya izin usaha untuk ikut tender secara sehat tanpa ada proses pemilihan pemenang yang ditentukan lebih awal. Kemudian adil atau tidak diskriminatif. Panitia tidak boleh membuat syarat yang hanya bisa dipenuhi oleh satu kontraktor tertentu. Kemudian ada hal tambahan yang harus diperhatikan dalam pengadaan kontraktor. Yang pertama, dilakukan secara elektronik melalui LPSE. Ini untuk meminimalisir tatap muka yang berisiko suap atau kolusi. Kemudian ada jaminan di mana ada penawaran, pelaksanaan, dan pemeliharaan. Kemudian ada evaluasi. Dan terakhir ada sanksi jika terjadi pelanggaran. Sanksi dapat berupa denda maupun memasukkannya ke daftar hitam kontraktor. Proses pengadaan kontraktor dimulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, penetapan pemenang, hingga kontrak dan pelaksanaan pekerjaan. Di Indonesia, pengadaan diatur oleh
Peraturan Presiden 16 tahun 2018 serta Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 tahun 2017 dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. I just had to let you know you're